Halo teman-teman, balik lagi di Dibang The Myth episode 3 bareng aku, Miko, co-founder dari InnaVoice. Kali ini kita bakal menguji kecerdasan artificial intelligence yang digadang-gadang nih bisa membantu dalam proses produksi voiceover dalam prosesnya mereduksi noise. Seperti biasa ya, kayak di episode-episode sebelumnya, kita akan bermain bersama voiceover talent dari InnaVoice. Dan kali ini, voiceover talent yang mau membantu kami untuk membuat konten ini adalah... Halo, saya Rizky Fitriadi, biasa dipanggil Rizky, tapi kalau di InnaVoice biasanya dipanggilnya Fitriadi. Sekarang saya sebagai voiceover talent dan sebenarnya latar belakangnya saya seorang penyiar radio dari zaman SMA dulu. Kemudian sampai sekarang sih masih siaran radio dan berkecimpung juga di dunia voiceover talent. Karena basicnya saya itu penyiar radio, jadi sebenarnya udah nggak asing dengan voiceover talent ya, karena memang biasa ngisi suara untuk iklan, kemudian untuk program, promo program, dan lain-lain. Cuman kalau yang benar-benar total di voiceover itu sejak pandemi sih, 2020 ya. Mulainya sih 2018, cuman mulai banyak untuk tawaran jobnya voiceover itu mulai tahun 2020. Rekaman dengan bantuan AI, kalau buat konten sih udah pernah ya, tipis-tipis gitu. Tapi kalau untuk yang klien langsung sih belum pernah. Kalau untuk hasil, menurutku sih kayaknya kalau buat konten oke-oke aja ya. Ini membantu banget buat konten kreator gitu, memperbagus voice-nya. Cuma kalau untuk brand, kalau dapat project untuk klien yang brand besar itu kayaknya sih enggak ya. Mendingan langsung ke studio yang proper dan alatnya profesional. Oke, di game kali ini kita bakal menguji bagaimana AI bisa membantu kita dalam sebuah proses perekaman voiceover, khususnya untuk melakukan noise reduction. Kali ini kita akan menggunakan mikrofon Samson C03, ya, mikrofon ini lagi, yang sorry to say ya, berkualitas paling kurang oke dari line up mikrofon yang kami miliki di studio. Satu akan kami record menggunakan mikrofon ini di dalam vocal booth, dan satunya akan kami record di ruangan tanpa noise treatment, dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dengan formula alami yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya, EcoClean membersihkan dengan lembut namun efektif, memberikan aroma segar yang menyenangkan tanpa residu berbahaya, dan juga tanpa meninggalkan jejak negatif pada lingkungan kita. EcoClean, kebersihan tanpa kompromi. Lingkungan sehat selalu dinanti. Nah, oke. Gamenya udah selesai dan kali ini metode penilaiannya bukan lagi aku yang menilai atau bahkan tim sound engineer yang menilai. Tapi anak-anak InnaVoice lain yang mungkin nggak ada sangkut pautnya sama voiceover, yang kita tanya ini pendapatnya gimana tentang hasil rekaman yang dibantuin AI dan yang nggak dibantu sama sekali sama AI. Kita akan memperdengarkan dua file. File yang pertama adalah file tanpa AI, dan file yang kedua adalah file yang dialter oleh AI. Dan mereka akan kita minta untuk memilih file yang menurut mereka paling bagus. Dengan formula alami yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya, EcoClean membersihkan dengan lembut namun efektif, memberikan aroma segar yang menyenangkan tanpa residu berbahaya, dan juga tanpa meninggalkan jejak negatif pada lingkungan kita. EcoClean, kebersihan tanpa kompromi. Lingkungan sehat selalu dinanti. Jadi setelah aku dengerin buat audio yang sudah direkam di ruangan tidak proper, yang kemudian diedit menggunakan AI, dan juga rekaman di studio proper atau di vocal booth, yang sama-sama mentah ya keduanya, itu perbedaannya cukup kerasa ya. Kalau untuk audio yang direkam di ruangan yang tidak proper atau bukan di vocal booth, yang kemudian juga di edit noise-nya, dihilangin menggunakan AI, itu suaranya bener-bener mendem banget sih. Jadi kayak orang lagi pilek gitu loh, hidungnya ketutup. Jadi memang nggak lepas, dan hasilnya waktu didengerin memang kurang maksimal banget kalau menurutku. Kalau buat audio yang direkam menggunakan vocal booth atau di studio rekaman profesional, itu didengar memang lebih luas ya, lebih kerasa ruangannya dan lebih dapet naturalnya sih. Walaupun memang sama-sama mentah, tapi
untuk proses rekamannya kan memang direkam menggunakan studio profesional ya, atau di vocal booth. Jadi suaranya ya lebih maksimal dan memang lebih enak didengar, tidak mendem dan juga lebih lepas aja sih didengerinya, lebih enak aja. Oke, kalau dari aku setelah dengerin suara yang udah diedit pakai AI sama yang di studio langsung itu tuh sebenarnya aku ngerasanya emang ada perbedaan, tapi sebenarnya masih oke-oke aja gitu pakai AI. Tapi memang yang di studio itu tuh lebih enak didengar dan kayak ada yang ngedirect gitu dan lebih ke oke dan profesional aja gitu. Nah, tapi kalau pakai AI itu rasanya kayak mendem dan kesannya kayak maksa. Kita tuh dengerinnya tuh harus lebih keras lagi gitu loh, lebih susah untuk didengerin daripada sih yang dari studio langsung kayak gitu. Kayaknya kalau buat profesional sih aku ngerasa lebih cocok yang studio ya. Soalnya pertama tadi itu bener-bener clean, habis itu suaranya nggak ada bindeng-bindengnya sama sekali. Soalnya kalau yang AI itu aku rasanya kayak masih ada bindeng-bindengnya gitu. Jadi kayak masih ya kurang lah pokoknya. Apalagi kalau yang raw ya malah nggak banget, kayak udah noise habis gitu. Jadi kurang bagus lah kualitas suaranya. Kalau menurut aku pribadi, yang AI itu kayak tetap kerasa kurang clear gitu. Beda sama yang rekamannya di studio. Kalau yang di studio tuh bener-bener clear, intonasinya juga kayak bagus banget gitu, pelafalannya tuh jelas kayak gitu. Sebenarnya AI sama yang studio tuh nggak beda jauh sih, cuman emang kerasa di segi mungkin kalau penempatan kontennya ya. Kalau misalnya yang AI, kalau misalnya butuh cepat, mungkin dia bakalan sangat ngebantu buat teman-teman konten kreator kayak gitu. Tapi untuk yang profesional, kayaknya tetap pakai yang studio sih. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, kesimpulannya dari penilaian 4 orang teman yang ada dan bekerja di InnaVoice adalah mereka memilih untuk menggunakan rekaman suara yang profesional. Seperti yang kita dengerin juga ya, kalau rekaman dan dibersihkan noise-nya menggunakan AI, rekaman tersebut jadi terpotong gitu frekuensi-frekuensi tertentunya. Noise-nya hilang, tapi juga frekuensinya juga hilang, yang membuat rekaman suara itu tuh menjadi loud and clear gitu. Ya, clear sih, tapi lebih cocok untuk dipergunakan sebagai bahan untuk materi konten saja. Mungkin konten sosial media atau konten yang lain. Kalau untuk produk profesional kayaknya masih lebih tepat untuk menggunakan rekaman suara yang profesional. Nah, untuk itu berarti kita sudah mematahkan mitos bahwa AI bisa dipergunakan untuk membantu rekaman voiceover profesional. Dan mitos ini invalid. Oke, sekian di Bang Demit episode ketiga. Kita lanjut di episode keempat di bulan depan. See you. Always remember, you deserve better.